Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan insya Allah sebentar lagi masuk pada Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan umat Islam. Tentunya bagi kita semua yang menjalankan ibadah puasa dan yang belum menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, memberikan bimbingannya, dan ke depan bisa menjalankan puasanya dengan baik. Sahabat-sahabat sekalian, di salah satu akun yang ada di YouTube menayangkan satu video seorang kakek-kakek gitu, seorang yang sudah sepuh, konon dikatakan dia mantan ustadz, tapi ya serahlah, mantan ustadz atau mantan apa, yang namanya mantan berarti sudah bukan ustadz. Di dalam video itu kakek tersebut mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa yang lain selain bahasa Arab, karena Al-Quran itu mengandung banyak kebohongan. Nah, lebih tepatnya mari kita simak dulu sebelum kita bincang-bincangkan. Kita simak dulu videonya, pernyataan tentang seorang yang sudah sepuh ini mengatakan Al-Quran seperti apa. Termasuk waktu debat tadi, kenapa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan kayak Injil. Nanti kok suatu waktu kalau sudah zaman-zaman makin modern, ya, nanti akan terkuak sebetulnya kitab ini. Memang sengaja mati-matian harus tulisan Arab, harus bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya kok. Dengan adanya ini ya kan sudah terkuak semua. Makanya jangan heran deh, sekarang banyak orang murtadin deh di YouTube-nya Pak Yusuf itu hampir tiap aku mendengarkan terus itu. Nanti kalau situ tidak ada, baru saya setel di tempat JNS adik ini punya. Saya rajin itu tiap malam, padahal sampai jam 2 malam itu kalau menyaksikan lewat YouTube itu. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Nah, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimat tibatsitul hacha insyana illahila tipastikala insana oh insana oh insana. Alhamdulillahilladzi aghjala ala abdihi kitaba walahu walam yaj'alhul ijwa. Terus yang keduanya Kolimal. Terus? Halo? Terus? Terus? Kolimal yukiro bangsa saidam midam. Mama kandung saya itu sebenarnya adalah dari keturunan Sunan Gunung Jati, karena nenek saya berasal daripada keturunan Sunan Gunung Jati. Saudara tahu kan, Sunan Gunung Jati adalah salah satu nabi yang membawa Muslim ke Indonesia.
Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa Isa Al-Masih adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa kerja langsung? Ya, mungkin itu sudah saatnya Gusti Yesus. Jadi maaf aja ya, bukan karena kehebatan para penginjil-penginjil, enggak. Makanya seandainya saya dulu pernah deh. Jadi waktu saya mengenal Alkitab tuh baru 96. Padahal saya itu waktu di Jamaah Yesus itu 2 September 84, berarti umur saya itu 17 hari lagi baru 31 tahun, berarti umur saya masih di bawahnya Gusti Yesus, karena Gusti Yesus wafat umur 33 tahun. Cuman saya dulu yang salah, kan seandainya saya dulu lari ke Jakarta, saya tidak sombong, mungkin kalah itu Abi Sayyidin Ibrahim, betul, karena saya ini bilangnya bos saya itu tidak berani penakut gitu loh, istilahnya takut. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang sudah menonton videonya, tentu kita sangat mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Bapak tersebut. Dikatakan bahwa kenapa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan, padahal kita tahu semuanya Al-Quran itu sejak lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain dan boleh diterjemahkan. Faktanya sudah ada Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, Al-Quran bahasa Jawa, bahasa dan lain segala macam. Artinya itu tidak sesuai dengan fakta. Terserah mau dikatakan bohong, dusta, ya itu faktanya seperti itu. Karena orang berbicara tidak sesuai dengan faktanya, maka itu adalah sebuah kedustaan. Yang kedua, dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan karena banyak sekali mengandung kebohongan. Ya. Ini juga sebuah fakta menarik, atau sebagaimana kita juga sering membaca Al-Quran, tidak ada orang kafir itu akan berkata benar tentang Al-Quran. Yang ada adalah mereka tidak mengimani, mereka mendustakan. Itulah sikap-sikap mereka, orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Baqarah mungkin kita sering baca, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak akan beriman mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, Al-Quran sudah jelas menerangkan bagaimana sikap atau sifat atau perwatakan orang yang mengingkari Al-Quran, mengingkari agama Islam, mengingkari wahyu-wahyu Allah, mengingkari agama Allah. Mereka mempunyai sifat yang pendusta. Mereka akan mengatakan yang lain daripada isi Al-Quran. Itu memang sudah faktanya seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, tentu sikap kita tidak pernah setuju. Tentu sikap kita juga akan membenci terhadap sikap-sikap orang kafir,
orang non-muslim yang juga mendustakan secara terang-terangan kepada halayak umum, menghujat Al-Quran, menghujat agama Islam, kemudian apalagi menghujat Allah. Secara hukum Islam tentu mereka akan dihukum berat, tetapi kita berada di Indonesia, dan di Indonesia juga ada hukumnya, yaitu masuk dalam hukum pidana. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk dihukum pidana ketika mereka mendustakan agama, mereka mencela agama lain, mereka menghina agama lain, kitab suci agama lain. Oleh karena itu, ya kita tetap menghujat orang-orang yang bersikap demikian. Kita tidak pernah setuju dengan sikap-sikap yang demikian. Kita tidak pernah mentolerir sikap-sikap yang demikian. Oleh karena itu, hikmahnya bagi kita sebagai warga Indonesia yang beragama Islam, Al-Quran juga melarang kepada kita semuanya untuk mencaci maki agama lain, apalagi mencaci Tuhan mereka, karena juga apalagi mencaci kitab mereka, karena dampaknya adalah sebaliknya. Ketika agama lain dihujat, ketika Tuhan mereka dihujat, maka mereka akan balik menghujat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencaci maki Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Oleh karena itu, sikap yang baik bagi kita adalah sebagai muslim yang rahmatan lil alamin, walaupun kita tidak mengimani terhadap agama orang lain sebagai agama yang benar, walaupun kita tidak pernah mengimani terhadap keyakinan-keyakinan agama lain, kita tidak mengimani terhadap keyakinan terhadap Tuhan agama lain, tetapi sikap kita adalah tidak mengolok-olok terhadap keyakinan orang lain, agama lain, Tuhan agama lain, kitab suci agama lain. Kita tidak mengucapkan yang membuat kebencian terhadap agama lain, tanpa harus kita meyakini terhadap kebenaran agama tersebut, bahwa kita punya keyakinan yang seutuhnya bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaihi. Kemudian Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Iya, kita meyakini sebenar-benarnya Al-Quran, bahwa hanya Al-Quranlah sebagai penunjuk bagi kita semua terhadap menuju jalan kebenaran, menuju liqa'i Rabbi, menuju pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hanya ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran juga sebagai pemberi peringatan kepada kita semua agar kita tidak lalai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hanya Al-Quran sebagai kitab pegangan kita, sebagai penunjuk jalan kepada kita, sebagai pembimbing terhadap langkah-langkah kita untuk menjalankan syariat Islam yang benar, beragama yang benar. Bahkan tidak hanya soal beragama, bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama muslim, akhlak sesama manusia, bagaimana kita harus menguasai ilmu pengetahuan,
dan lain sebagainya. Al-Quran sangat luas. Itu yang kita yakini betul. Oleh karena itu sekali lagi kita pegang teguh Al-Quran dan kita yakini bahwa kebenaran Al-Quran tidak bisa ditawar-tawar sebagai keyakinan kita sebagai umat Islam, karena itu juga masuk dalam rukun iman. Dan kita harus mengingat terhadap Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci, tetapi dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran, cerminan Rasulullah adalah kita semuanya. Karena kita yang hari ini masih ada, masih hidup, kemudian kita meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah juga berakhlaknya Al-Quran, artinya semua yang dilakukan oleh Rasulullah tidak lepas dari setiap ayat-ayat Al-Quran itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, mari kita menjadikan pelajaran penting terhadap para pendusta agama, agar kita tidak ikut larut membalas dengan sikap-sikap yang tidak baik dan dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengolok-olok agama lain. Hidup kita harus baik, kita harus menjadi perantara di dalam membangun rahmatan lil alamin, kedamaian alam semesta, kedamaian dalam berbangsa bernegara, kedamaian dalam hidup berdampingan sesama di dalam sama manusia, di dalam perbedaan beragama, kepercayaan, suku, ras, dan lain segala macam. Demikian obrolan singkat menjelang subuh, menjelang sahur. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi pelajaran, menjadi hikmah buat kita semua. Mudah-mudahan orang-orang yang masih di dalam kesesatan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mudah-mudahan negara Indonesia kita bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya, karena kita sebagai umat Islam tidak bisa menegakkan hukum Islam sebagaimana terhadap pelaku-pelaku pidana, karena di negara kita tidak menganut hukum Islam, tetapi kita punya hukum positif yang juga mengatur terhadap tindakan-tindakan yang merugikan manusia dan merugikan agama lain. Mudah-mudahan sekali lagi hukum positif, hukum pidana dapat ditegakkan terhadap orang-orang yang berlaku zalim, berlaku tidak baik terhadap agama lain. Wallahu a'lam bishawab. Selamat bersahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.